Assalamualaikum wabarakatuh. Kita lagi bikin nih. Selama keluarga belum bosan, kita bikinin ya guys. Ini masih bikin telur dadar Padang ya, sama seperti kemarin. Bahan-bahannya buat teman sahabat-saudaraku ingin mencoba silakan, dan tak lupa pesan saya bari bunda, ibu, umi, mama baca surah Al-Fatihah 1 kali dan bersalawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik, hancur enggak ya guys? Bismillah. Berhasil, harum sekali guys. Jadi buat teman sahabat-saudaraku kalau bikin telur dadar Padang, nah ini juga bagus. Nah, ada sayur-sayurannya, ada wortel, banyakin bawang merah sama daun bawang wangi. Ini udah matang ya guys, kita tinggal angkat. Dan tak lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tinggal potong ya, dan selalulah baca Al-Quranmu setiap hari 1 juz. Kalau belum bisa setengah juz. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, bisa menggantikan surah Al-Fatihah 25 kali. Kita potong di penggorengannya aja guys. Menggunakan baking soda bagus ya guys, dia mengembang. Dan surah Al-Ikhlasnya 3 kali ya teman sahabat saudaraku. Yang baca surah Al-Ikhlas 3 kali sama saja menghatam 30 juz Al-Quran ya. Kalau bagi saran saya sih alangkah baiknya baca Al-Quran ya setiap hari 1 juz. Kalau dibiasakan, dirutinkan, ditargetkan, insya Allah mudah kok, gampang. Saya aja alhamdulillah, kalau kita ada niat, memang kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita potong kayak kita jualan ya, kayak orang jual nasi uduk gitu, dipotongnya. Alhamdulillah, saya baru mau ini di bulan 7 ini mulai lagi. Udah surat, udah tahu ya surat berapa, surat apa tadi saya baca. Karena saya baca Al-Quran tidak melihat surahnya, yang penting saya baca sehari 2 surah, kadang 3 surah. Ini alhamdulillah udah 3 surah ya saya baca, 3 surah setengah lah ya. Dan nanti kalau sholat maghrib saya baca berarti 4 surah. Nikmat rasanya kalau kita memang menjalani dengan ikhlas, tulus karena apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat rasanya, tidak pahit, tidak susah ya. Dan buat teman sahabat saudaraku, zikirnya istighfar 100 kali, selawat fikulilam hatinnya 300 kali, selawat uminya atau selawat apa aja yang teman sahabat saudaraku ya hafal, boleh 100 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 kali. Udah berapa kali teman sahabat saudaraku yang murid Idris ya zikirnya? Insyaallah sudah 4 kali hatam ya guys zikirnya. Kita sambil masak sambil zikirnya. Ini mulai lagi saya. Ini kalau selesai lagi sampai Ya Hayyu Ya Qayyum udah 5 kali diulang ya. Nah, terakhir zikirnya habis sholat isya, baca zikir Allah Allah Allah. Dalam keadaan tidur kita berzikir sampai roh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan lagi, insyaallah akan tersambung otomatis zikir Allah Allah Allah. Karena rohani itu yang kita berzikir ini
dalam hati, rohani yang menjalani juga ya. Ini jasad cuman sebagai tempat, cuman sebagai casing. Jadi berilah konsumsi makan untuk rohanimu juga, yaitu zikir. Jangan hanya diperhatikan jasmanimu saja. Ingat, kalau bila rohanimu tidak kamu kasih menu, jasadmu kasihan akan menjadi hantapan cacing binatang-binatang tanah ya. Jadi perbanyaklah zikir, insyaallah jasmanimu juga akan terlindungi, rohanimu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suci bersih, sebagaimana pertama dititipkan ke dalam jasmani dengan suci dan bersih. Dan ini udah selesai goreng tempe. Menu hari ini sama seperti menu yang kemarin. Di hari ini kawan saya mau bikin seblak, sayur seblak. Masak yang enak ya nak. Ini sayurnya guys, sayur sawi putih sama pakcoynya ya. Sayur pakcoynya udah di saya ada. Ini anak saya yang masak, dia yang punya masak. Ada tomat, wortel ya, terakhir dikasih cabai ya, karena ada dawab Nur Khadijah, jadi terakhir kasih cabenya. Ini ada sambalnya, tinggal segini untuk bumbu tambahan. Ada telur juga dikasih 2, nanti pas airnya mendidih kasih telur. Daun bawang sisa sedikit tadi buat bikin telur dadar padang. Jadi masukkan garam, penyedap rasa dan kaldu. Bawa bumbu halusnya bawang merah, bawang putih aja ya guys, tidak menggunakan lada. Ditutup nak. Udah dimasukin telur, sayur pakco, sayur sawi putih, wortel. Sekarang anaknya masukin, anak saya masukin tomatnya. Nih, diaduk. Dan tak lupa selalulah bersedekah, keluarkan infak hartamu, karena apabila Anda ingin memiliki hartamu, ingin dibawa mati, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita bersama-sama bagi murid Idrisia membantu kelancaran pembangunan UI nanti Idrisia, karena mursyid kita lagi ada pembangunan. Ayo kita sama-sama berjuang menjadi ansurullahnya Allah. Ini ditutup dulu sementara ya guys, tunggu mendidih. Ini diangkat, dipisahkan. Dawab Nur Khadijah juga suka makan sayur, jadi ibu bunda dibiasakan anaknya ya dari kecil dimakan sayur biar dewasanya besar dia suka makan sayur. Untuk Dede Khadijah segini saja cukup untuk makan malam. Ini kakak Ahya mau masukin sambalnya. Ini lagi musim dingin, hujan Jakarta, jadi enak makannya yang gini, panas-panas. Dibilang seblak juga bukan ya guys, karena nggak ada kencurnya, terus tidak menggunakan kerupuk. Jadi ini cuman sayur-sayuran aja sama telur. Udah masukin aja semuanya. Dan segar. Ini sambal giling, ditambah nanti ini daun bawang, cabai rawit sama jeruk, nanti diperaskan segar menjadi musim hujan makan ini. Dan tak lupa bagi teman sahabat saudaraku yang ingin menginfakkan hartanya, rekomendasi saya di kantor Agniaker. Pusatnya ada di Tasikmalaya, cabangnya ada di Jakarta Pusat. Nanti saya sharekan alamatnya, dan bagi teman sahabat saudaraku yang mempunyai putra putri juga mau menitipkan anaknya mondok pesantren. Nah, di sana di Pengendingan, Desa Jati Hurip, Cisayong,
Jawa Barat, Pondok Pesantren Idrisia. Mari kita sama-sama menitipkan anak kita. Anak adalah harta yang sangat berharga dari segala-gala harta kita ya. Aset yang berharga adalah anak. Nih anaknya merasin lemon seger jadi. Dan nanti yang mau transfer menginfakkan hartanya, saya akan sharekan juga nomor rekeningnya. Nah, mari kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, memajukan agama Allah Subhanahu wa taala, biar kita di akhirat nanti sudah tinggal hidup enak nikmat, tinggal kerjaannya hanya bersikir saja. Apabila ada salah-salah kata, ucapan, perkataan yang terlontar dari mulut saya, yang keluar dari mulut saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan, kehilafan, kebodohan semua milik saya, kesempurnaannya milik Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selalu diberi subscribe, yang belum subscribe di like ya, apabila bermanfaat bisa dibagikan ke teman sahabat saudaraku. Dan pesan saya, jagalah lisanmu dari ghibah dan namimah, dan pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah seluruh anggota tubuhmu. Dan tak lupa bagi teman sahabat saudaraku, kerjakanlah semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya udah mau ngangkat, taruh di mangkuk. Sudah selesai. Dan tegakkanlah sholat, karena sholat adalah tiang agama, penghubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi. Alangkah baiknya, bagusnya teman sahabat saudaraku, bangunlah sepertiga malam, sholat sunnah wudhu, taubat, tahajud, dan witir. Bagi yang belum sholat sunnah witir di waktu ba'da isya ya. Sampai di sini dulu, kami ingin makan malam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi